Pada subbab yang pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian user dan pengembangan sistem. User adalah pemakai atau pengguna dalam komputer termasuk internet atau seorang pengguna dari sebuah jaringan. Dan pengembangan sistem adalah sekumpulan aktivitas untuk membangun suatu sistem informasi sebagai solusi terhadap peluang dan permasalahan bisnis. Secara sederhananya, user itu pemakai sistem informasi, sedangkan pengembangan sistem adalah aktivitas yang membuat sistem informasi tersebut. Nah, sistem perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, adanya permasalahan di sistem yang lama. Permasalahan ini berupa ketidakberesan. Ketidakberesannya misalkan adanya kecurangan yang disengaja yang menyebabkan harta kekayaan perusahaan tidak aman dan kebenaran dari data kurang terjamin. Selain itu, adanya pertumbuhan dan perubahan organisasi. Dari faktor internal misalkan adanya perubahan kebijakan organisasi, perubahan struktur organisasi, dan volume kegiatan yang bertambah banyak. Dari faktor eksternal, misalkan ada sumber daya alam, kompetisi yang semakin tajam antara organisasi, dan perubahan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Karena adanya perubahan ini menyebabkan sistem yang lama itu tidak efektif, sehingga sistem yang lama tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, yang kedua ada meraih kesempatan. Teknologi informasi kan telah berkembang dengan cepat ya, teman-teman. Dalam keadaan pasar bersaing, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Kesempatan ini dapat berupa peluang-peluang pasar, pelayanan yang meningkat kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adanya instruksi. Penyusunan sistem yang baru juga bisa saja terjadi karena adanya instruksi-instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi. Misalkan adanya peraturan pemerintah mengenai perubahan sistem perpajakan, kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem informasi internal sebagai repositori untuk menampung setiap hasil penelitian mahasiswa. Itu ya contohnya. Terus juga ada indikator adanya permasalahan-permasalahan sehingga menyebabkan sistem yang lama itu perlu diperbaiki atau ditingkatkan, bahkan diganti seluruhnya gitu ya. Nah, indikatornya seperti informasi yang sulit diakses, informasi tidak relevan dengan kebutuhan, informasi yang dihasilkan tidak up to date, pelaporan tidak tepat waktu, isi informasi atau laporan yang sering salah. Jadi, proses pengembangan sistem dilakukan hanya jika terdapat permasalahan atau peluang ataupun interupsi seperti itu ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan user dan pengembangan sistem. Meskipun tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian atau definisi tentang user dan pengembangan sistem, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih jauh apa sih perbedaannya antara user dan pengembangan sistem. Pertama, user itu merupakan pengguna komputer dengan sebuah jaringan. Mereka berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi dan menggunakan sistem untuk melakukan tugas mereka dalam organisasi seperti mengolah data, mencatat transaksi, dan menghasilkan laporan. Sedangkan pengembangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang membangun sistem informasi tersebut ya, sistem informasi yang digunakan oleh si user tadi. Terus bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi, lalu bertanggung jawab akan desain, pengembangan, dan pemeliharaan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arif Putra Gunaretno dengan NPM 223402022. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga dan yang keempat, yaitu mengenai prinsip pengembangan sistem informasi dan proses penerapan penggunaan dan pengembangan sistem. Nah, teman-teman, kita masuk terlebih dahulu ke pembahasan materi yang ketiga ya, yaitu mengenai prinsip pengembangan sistem informasi. Nah, jadi teman-teman, dalam proses pengembangan sistem terdapat beberapa hal yang berpotensi menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan utama pengembangan.
yakni diantaranya yang ke-1 nih teman-teman, tidak mendapatkan dukungan penuh dari pihak manajemen. Banyak organisasi yang ketika mengembangkan sistem tidak mempunyai komite pengarah sistem informasi. Kalaupun ada teman-teman, komite pengarah ini bersifat tidak formal, sehingga komite pengarah tidak dapat bekerja secara efisien dan efektif. Nah, sehingga jika ada rencana strategis sistem informasi ini seringkali tidak berhubungan dengan rencana strategis jangka panjang organisasi. Nah, yang kedua, yaitu terjadi perubahan kebutuhan pemakai teman-teman. Jadi, pada saat manajemen tingkat atas berada pada situasi yang semakin kompleks, para manajer senior itu menuntut sistem informasi untuk memberikan keuntungan kompetitif strategis. Nah, semakin strategis nilai sebuah sistem informasi, maka semakin besar juga risiko kegagalan mencapai tujuan-tujuan sistem informasi tersebut. Nah, yang ketiga, itu kemunculan teknologi baru teman-teman. Jadi ketika organisasi menggunakan teknologi yang ada, organisasi dapat lebih mudah mencapai tujuan-tujuan pengembangan sistem. Nah, karena personel-personelnya itu telah menguasai teknologi tersebut. Nah, namun teman-teman, ketika organisasi berusaha membuat keuntungan kompetitif dengan menggunakan teknologi yang baru atau yang lebih canggih gitu teman-teman, organisasi tidak dapat dengan mudah nih mencapai tujuan-tujuan pengembangan sistem karena personel-personelnya kemungkinan tidak menguasai penggunaan teknologi baru tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ya teman-teman, yaitu standar metodologi pengembangan sistem yang tidak up to date. Nah, jadi beberapa organisasi tidak mempunyai standar metodologi pengembangan sistem. Nah, jika ada teman-teman, seringkali organisasi itu tidak menjaga keterkinian manual standar metodologi pengembangan sistem yang dimiliki. Nah, sekarang yang kelima dan yang terakhir itu kelebihan beban kerja atau kurangnya keahlian personel dalam pengembangan sistem, teman-teman. Jadi, sebuah survei memperkirakan bahwa personel dalam tim pengembangan sistem menghadapi keterlambatan dan pengembangan sistem mulai dari 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Nah, selain kelebihan beban kerja, teman-teman, personel dalam tim pengembangan sistem sering tidak memiliki keahlian karena organisasi tersebut tidak mempunyai rencana training itu, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sewaktu akan mengembangkan suatu sistem informasi. Ini diantaranya, satu, sistem dikembangkan untuk mendukung manajemen. Nah, setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Nah, prinsip ini selalu harus diperhatikan teman-teman pada waktu mengembangkan sistem. Nah, yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Nah, sistem informasi yang dikembangkan membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, teman-teman. Apalagi jika menggunakan teknologi yang mutakhir. Nah, pada saat menginvestasikan modal, harus mempertimbangkan dua hal ini, teman-teman, yaitu investigasi alternatif dan investasi yang terbaik untuk nilai. Nah, yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik, teman-teman. Nah, faktor manusia sangat menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Nah, oleh karena itu teman-teman, orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik, tahu pendidikan formal atau pelatihan kerja, dan mengerti tentang permasalahan yang ada dan solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Yang keempat, terdapat tahapan kerja dan tugas-tugas yang jelas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem, yaitu proses pengembangan sistem pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan kerja dan melibatkan beberapa personel dalam bentuk suatu tim kerja. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan dan koordinasi yang baik, proses pengembangan sistem tidak akan berhasil, teman-teman, dengan memuaskan. Nah, untuk maksud ini, sebelum proses pengembangan sistem dilakukan, terlebih dahulu dibuat jadwal kerja yang menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, sehingga proses pengembangan sistem ini dapat dilakukan dan selesai dan berhasil sesuai dengan waktu dan anggaran yang direncanakan. Nah, selanjutnya yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus dilakukan secara berurutan, teman-teman. Nah, jadi prinsip ini kelihatannya bertentangan dengan prinsip nomor 4 yang tadi, teman-teman. Nah, tetapi tidaklah demikian. Tahapan kerja dari pengembangan sistem di prinsip nomor 4 itu menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama. Misalnya nih, teman-teman, di dalam pengembangan sistem, perancangan output merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perancangan file. Nah, ini tidak berarti bahwa semua output harus dirancang semuanya terlebih dahulu, baru dapat dilakukan perancangan file, teman-teman. Tetapi dapat dilakukan secara serentak, yaitu pada saat proses perancangan output masih dilakukan. Hasil perancangan output yang telah selesai dapat digunakan untuk merancang file. Nah, selanjutnya yang keenam, itu jangan takut membatalkan proyek, teman-teman. Umumnya, membatalkan suatu proyek yang sedang berjalan merupakan tantangan.
Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkannya memang harus dievaluasi dengan cermat, teman-teman. Nah, untuk kasus-kasus tertentu di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan karena sudah tidak layak lagi, teman-teman, maka harus dilakukan dengan tegas. Nah, keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana yang sia-sia. Jika proyek yang tidak layak masih terus dilanjutkan, maka dana berikutnya yang terserap akan sia-sia juga, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu dokumentasi harus ada sebagai pedoman dalam pengembangan sistem, teman-teman. Jadi kegagalan membuat satu dokumentasi kira-kira merupakan salah satu hal yang sering terjadi dan merupakan kesalahan kritis yang dibuat oleh analis, teman-teman. Nah, tim analis itu sering membuat dokumentasi hasil analisis setelah mereka selesai mengembangkan sistemnya, dan bahkan ada yang tidak membuat dokumentasi, teman-teman. Nah, dokumentasi ini seharusnya dibuat pada saat proses pengembangan sistem dan sedang berlangsung, teman-teman. Jadi karena dokumentasi ini dapat dihasilkan dari hasil kerja tiap-tiap langkah selama pengembangan sistem. Nah, dokumentasi yang dibuat selama proses pengembangan sistem ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara analis dengan pengguna sistem dan dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan pengguna sistem. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi yang keempat ya, teman-teman, yaitu mengenai proses penerapan, penggunaan, dan pengembangan sistem. Nah, dapat dilihat di sini, teman-teman, bahwa terdapat gambar yang mengilustrasikan proses pengembangan sistem. Nah, jadi pada gambar tersebut terlihat bahwa sistem dikembangkan hanya jika terdapat permasalahan atau peluang atau instruksi. Jika tidak, teman-teman, sistem tidak perlu dikembangkan. Sistem juga dikembangkan hanya jika terdapat tujuan yang jelas, yaitu untuk memecahkan masalah atau meraih peluang menuju ke arah yang lebih menguntungkan atau untuk memenuhi kebijakan. Nah, dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan di sistem yang baru, teman-teman. Nah, peningkatan ini berhubungan dengan pieces. Jadi apa pieces itu? Di P-nya itu adalah performance atau kinerja. Nah, peningkatan terhadap kinerja atau hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Nah, kinerja ini dapat diukur dari throughput dan response time. Jadi throughput itu apa? Jadi throughput itu adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Nah, sedangkan response time itu adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi. Nah, selanjutnya I-nya itu adalah information atau informasi. Jadi peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Nah, selanjutnya E-nya itu apa? E-nya itu adalah ekonomi atau ekonomis. Nah, jadi peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Nah, selanjutnya C-nya itu apa? C-nya itu adalah kontrol atau pengendalian. Yaitu peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kekurangan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya E-nya itu apa? Nah, selanjutnya yang E selanjutnya itu adalah efisiensi ya, sama saja. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Nah, efisiensi berbeda dengan ekonomis. Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, nah efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut dari outputnya dibagi dengan inputnya. Nah, yang terakhir adalah S-nya itu adalah service atau pelayanan. Jadi peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa suatu sistem yang akan diterapkan dalam suatu organisasi itu biasanya akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ya, teman-teman. Yaitu yang ke-1 nih, analisis sistem. Jadi dalam menerapkan sistem informasi terlebih dahulu perlu dilakukan analisis sistem. Mengapa? Karena hal ini dimaksudkan agar sistem benar-benar applicable dalam suatu kerangka organisasi tertentu. Analisis sistem merupakan suatu upaya untuk mencari secara spesifik hal-hal yang dibutuhkan dalam suatu sistem baik oleh pemakai sistem maupun ruang lingkup pekerjaan sistem. Nah, dalam melakukan analisis sistem, seorang analis sistem harus melakukan penelitian secara umum sebelum melakukan analisis secara terperinci, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu desain sistem. Nah, desain sistem ini atau desain merupakan upaya untuk menggambarkan, merencanakan, pembuatan sketsa atau penyusunan elemen-elemen menjadi suatu kesatuan yang utuh, teman-teman. Nah, desain sistem berarti memadukan sistem sebagai suatu keseluruhan. Dalam melakukan desain sistem analisis sistem, dalam melakukan desain sistem analisis sistem harus sudah mengetahui paling tidak 3 hal, yaitu, teman-teman, diantaranya keluaran atau output,
selanjutnya masukkan atau input, dan file yang dibutuhkan dalam tahap permulaan langkah penentuan desain konseptual atau sering dipadankan dengan feasibility design atau gross design atau high level design. Nah, sangat penting teman-teman mengingat hal ini akan sangat berpengaruh pada arah dan kejelasan sistem informasi manajemen yang akan digunakan. Nah, selanjutnya teman-teman yang ketiga yaitu adalah implementasi sistem. Jadi desain sistem yang sudah dipilih baik itu untuk mengisi sistem baru maupun mengganti sistem yang lama, dalam penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati teman-teman. Nah, hal ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kendala yang sifatnya praktis yang belum terpikirkan dalam model desain yang terpilih. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan terkait prinsip pengembangan sistem informasi dan proses penerapan penggunaan dan pengembangan sistem. Cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Yang pertama, siklus atau life cycle. Dalam hal ini adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi, tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkan. Langkah yang digunakannya yaitu yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Yang keenam, merancang sistem informasi baru. Yang ketujuh, membangun sistem informasi baru. Yang kedelapan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Lalu yang terakhir, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem. Lalu selanjutnya yang kedua ada metodologi. Metodologi ini merupakan rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan, aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas, teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Dalam hubungannya dengan pengembangan sistem informasi dan software aplikasi sistem informasi, teknik terstruktur terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pemrograman terstruktur, adalah proses yang berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Lalu selanjutnya ada desain terstruktur, merupakan salah satu proses yang berorientasi teknik yang digunakan untuk memilah-milah program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan program komputer yang lebih kecil agar mudah untuk diimplementasikan dan dipelihara atau dirubah. Lalu ada analisis terstruktur modern, merupakan teknik yang berorientasi kepada proses yang paling populer dan banyak digunakan dewasa ini. Lalu pemodelan data merupakan suatu teknik yang berorientasi kepada data dengan menunjukkan sistem hanya datanya saja, terlepas dari bagaimana data tersebut akan diproses atau digunakan untuk menghasilkan informasi. Lalu yang terakhir ada rekayasa informasi, merupakan perpaduan dari pemodelan data dan proses, juga memberikan penekanan baru terhadap pentingnya perencanaan sistem informasi. Lalu yang ketiga ada teknik. Teknik ini merupakan pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Hambatan dan tantangan dalam penggunaan dan pengembangan sistem. Masalah yang dihadapi dalam implementasi tersebut biasanya yaitu pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakannya setiap hari. Dan pada tahap analisa, developer juga tidak mengetahui benar-benar proses bisnis yang berlangsung atau juga karena standar dari developer yang kurang dalam membuat program, sehingga program yang dihasilkan adalah program yang baik dari kacamata developer bukan dari kedua belah pihak. Karena ketidaktahuan pengguna, maka masalah ini bisa diabaikan, di mana pengguna juga tidak keberatan dengan program yang diberikan untuk digunakan. Selanjutnya, kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan bisnis proses, sehingga pada tahap implementasi jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh
sistem dan kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah, dan penyelesaian masalah menimbulkan masalah baru, seperti melakukan tambal sulam yang berakibat pada benang kusut akan membuat suatu aplikasi yang tidak dapat diandalkan, dan aplikasi hanya dibuat sebagai program untuk melakukan entry data. Selanjutnya yaitu dalam implementasi sistem terintegrasi, di mana pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas pertama, di mana pengguna yang sudah disibukkan dengan kegiatan operasional akan berpura-pura menyetujui, menjalankan dan mengikutinya, tetapi pada kenyataannya semua tidak berjalan sesuai harapan. Selanjutnya yaitu tantangan dan implementasi pengembangan sistem informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu Departemen Operasional sebagai end user dan IT sebagai pengembangan dan tentu saja sebagai support, dan manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Jika sistem yang akan diimplementasikan adalah sistem informasi yang terintegrasi, maka tantangannya akan sangat besar karena meliputi keseluruhan organisasi yang bisa saja melibatkan pihak eksternal. Materi selanjutnya yaitu keterlibatan unsur dalam pengembangan sistem. Dalam konteks sistem informasi, selama 2 dekade terakhir, keterlibatan penggunaan telah diakui dalam kunci keberhasilan pengembangan sistem, yaitu Barkey and Hartwig pada tahun 1989. Keterlibatan penggunaan dalam siklus pengembangan memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang lebih rinci. Dodd and Carr pada tahun 1994 menyatakan bahwa penggunaan seringkali dianggap sebagai pihak luar dalam proses pengembangan, sementara layanan data seringkali mengembangkan sistem secara terpisah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai keterlibatan penggunaan sangat penting untuk mengidentifikasi persyaratan sistem yang realitas dan memastikan implementasi metodologi sistem yang efektif. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses keterlibatan penggunaan dalam pengembangan sistem informasi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat keahlian penggunaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat keahlian penggunaan berpengaruh terhadap partisipasi mereka dalam pengembangan sistem informasi. Penggunaan dengan tingkat keahlian yang tinggi lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan sistem daripada penggunaan yang kurang berpengalaman. Hal ini dikarenakan penggunaan dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi biasanya lebih memahami kebutuhan sistem dan dapat memberikan masukan yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu studi kasus. Pada dasarnya, Toyota memprioritaskan kepuasan pelanggan mereka dalam mengembangkan produk baru. Hal ini dilakukan dengan mengambil pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Dalam pengembangan mobil baru, Toyota mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka. Mereka melibatkan partisipasi pelanggan dalam setiap tahap pengembangan untuk memberikan umpan balik tentang mobil yang sedang dikembangkan. Metode yang bisa digunakan Toyota untuk memahami kebutuhan pelanggan mereka adalah melalui survei dan wawancara. Survei dan wawancara ini memungkinkan Toyota untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka lebih jelas. Informasi yang didapatkan dari survei dan wawancara ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengembangan produk Toyota berikutnya. Selain itu, Toyota juga memanfaatkan testimoni dari pelanggan untuk mempromosikan produk baru mereka. Testimoni ini juga membantu untuk menunjukkan kepuasan pelanggan dan membuka potensi pelanggan baru untuk Toyota. Toyota ini tidak hanya memprioritaskan pengembangan produk baru, tetapi juga memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan mobil yang telah mereka produksi. Mereka memiliki sistem yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan umpan balik tentang masalah atau kebutuhan pasca produk mereka. Dengan begitu, Toyota dapat memperbaiki setiap masalah yang terjadi pada mobil mereka dan membantu memastikan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Toyota mempunyai sistem yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan umpan balik tentang masalah dan kebutuhan pasca produksi. Dengan demikian, mereka dapat memperbaiki masalah yang terjadi
pada mobil pelanggan dengan cepat serta memberikan umpan balik kepada pelanggan ketika masalah telah diperbaiki. Semua ini adalah bagian dari filosofi Toyota dalam memastikan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Nah, kembali lagi bersama saya nih teman-teman. Namun di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kita bahas bersama-sama teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah user merupakan pengguna komputer atau jaringan yang merupakan pengguna dari sistem yang dikembangkan. Pengembangan sistem adalah serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk membangun sistem informasi sebagai cara untuk mengatasi peluang dan masalah bisnis. Nah, proses pengembangan sistem hanya dilakukan jika ada masalah, kesempatan, atau instruksi dan bertujuan untuk mengembangkan dan memeningkatkan sistem informasi yang efektif dan efisien. Nah, pengguna sistem ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi dan tugas mereka dalam organisasi. Sedangkan pengembangan sistem atau pengembang sistem adalah yang membuat atau membangun sistem informasi yang digunakan oleh pengguna.